semuanya. Pasti dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, ya kan? Nah, Kakak Ika hari ini mau ajak adik-adik semua untuk beribadah bersama-sama. Sebelumnya, Kakak Ika persilakan adik-adik untuk ambil saat teduh masing-masing. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, Kakak Ika mau ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Allahku Besar dan God is Good. Tapi sebelumnya, berdiri dulu yuk. Yuk semuanya berdiri. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang Kakak Ika mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, Kakak Ika mau ajak adik-adik bernyanyi satu lagu. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Maju kanan, maju kiri, ayo tepuk tangan. 5 jari kananku, 5 jari kiri, bersama 10 jariku susun begini, matanya ditutup. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini bisa berkumpul dengan Papa Mama untuk bersama-sama beribadah dengan kakak-kakak pelayan PA. Tuhan, berkati ibadah kami, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan yang pimpin agar adik-adik mau mendengarkan kakak layan dan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita puji Tuhan lagi yuk. Berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu Mari Kita Bergembira. Nanti ikuti gerakan Kak Ika ya. Tepuk tangan semuanya. Ikutin gerakan Kak Ika ya.
silakan duduk. Sekarang kita akan masuk ke pembacaan Mazmur Pujian. Ayo siapin dulu Alkitabnya. Nah, Mazmur Pujian kita terambil dari Mazmur 138 ayatnya yang pertama. Mazmur 138 ayatnya yang pertama. Nanti kita akan baca bersama-sama ya. Adik-adik boleh dibantu oleh Papa dan Mama. Sudah ketemu? Nah, kita baca ya. Nanti Kakak Ika hitung. 1, 2, 3. Mazmur 138 ayat 1. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Demikian pembacaan Mazmur Pujian kita. Nah, adik-adik, siapa yang mau dengar firman Tuhan? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu kali lagi. Kita akan bernyanyi kitab suci Hartaku. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk minggu ini di kelas balita akan ada Kakak Drevi. Lalu di kelas kecil akan ada Bunda Meli. Dan untuk kelas tanggung akan ada Kakak Paul. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Ya, adik-adik, kita akan masuk ke pelayanan firman. Kita siapkan Alkitab kita ya, dari Kitab Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Dari Kitab Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus karena pada hari ini, pada hari Minggu ini kami semua dapat berkumpul, kami semua dapat beribadah online Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kami akan membaca sebagian firman. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, memberkati hamba sebagai pelayan firman, agar apa yang kita semua dengar dapat kita laksanakan, dapat kita mengerti, dan kita laksanakan dalam kehidupan kami, kita semua sehari-hari. Ya Tuhan, bimbing kami semua, bimbing kami dengan Roh Kudus, biarlah hanya suara Tuhan Yesus yang ada di hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa. Amin. Kitab Imamat 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga
baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api itu di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ya adik-adik, firman Tuhan pada hari ini temanya adalah taat aturan, atau kita sebagai anak-anak adalah ketaatan seorang anak. Nah, firman Tuhan pada hari Minggu ini bercerita tentang pesan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Nah, pesannya apa? Yaitu pesannya adalah cara memberikan persembahan kepada Tuhan. Tata caranya seperti apa? Ya, inilah peraturan-peraturannya. Nah, sebelum kakak mau cerita aturan tentang apa, kakak ingin menggambarkan sedikit mengenai kemah pertemuan. Jadi yang dari firman yang kita baca, persembahan ini nanti dibawa ke kemah pertemuan. Tujuannya adalah agar umat Israel melakukan pendamaian. Jadi pada saat itu bagi seluruh bangsa Israel yang berdosa dan ingin melakukannya penebusan dosanya, ingin berdamai dengan Tuhan, mereka itu wajib membawa ternak. Ternak itu bisa lembu domba atau sapi. Nah, ini dibawa ke kemah pertemuan. Nah, kalau adik-adik bisa lihat gambarnya seperti ini ya, kira-kira ini kemah pertemuannya. Di situ ada mezbah, di situ ada tempat air, kemudian ada kemah khusus. Nah, kemah khusus itu terdiri dari dua bagian, yaitu dari ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, adik-adik, ini untuk yang kemah khusus ini tidak sembarang orang loh bisa masuk. Karena kalau sembarangan orang bisa masuk, ini orangnya pasti akan mati. Bahkan kalau kakak boleh sedikit cerita, imam-imam yang bertugas di situ atau orang yang ditugaskan oleh Tuhan, yang sudah ditunjuk Tuhan, itu kalau masuk ke situ kakinya harus diikat pakai tali. Supaya kenapa? Kalau misalnya di dalam tiba-tiba dia mungkin sakit atau jatuh di dalam pingsan, itu mereka tarik pakai tali di luar. Karena kalau mereka masuk ke dalam, otomatis mereka pasti akan mati. Itu sedikit cerita ya mengenai bagian kemah pertemuan. Nah, selanjutnya kembali ke firman Tuhan, bahwa aturannya seperti apa sih tata caranya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan supaya layak diterima Tuhan. Ya, yang pertama adalah yang tadi kakak sudah sampaikan adalah ternak. Jadi persembahannya itu harus ternak berupa lembu sapi atau dari kambing domba. Kemudian harus jantan dan tidak boleh bercela. Artinya ternak yang diberikan kepada Tuhan itu harus yang paling sehat, paling bersih ya. Mungkin yang terbaik lah ya, yang terbaik yang diberikan sama Tuhan. Kemudian ternak tersebut dibawa ke pintu kemah pertemuan. Nah, di situ kemudian yang membawanya, contohnya Kak Paul, bawa ternaknya ke situ, Kak Paul harus taruh tangannya dulu sebagai bentuk, oh ini yang saya Kak Paul yang memberikan ternak ini kepada Tuhan sebagai simbol, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian setelah itu adalah menyembelihnya di hadapan Tuhan, dan darah dari ternak itu juga harus disiram. Kalau adik-adik lihat di gambar, situ ada tempat pembakaran, mezbah pembakaran. Nah, darahnya itu harus ditumpahkan di sekitar mezbah tersebut. Kemudian dalam ternak itu ada bagian perut ya. Nah, ini harus
kalau bisa dibilang harus dicuci dulu ya. Kalau lihat dari ayat firman Tuhan pada hari ini harus dicuci sampai bersih. Kemudian dagingnya juga harus dipotong yang rapi, ditata di atas mezbah, kemudian dibakar. Nah, itulah peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh bangsa Israel yang ingin melakukan pendamaian dengan Tuhan. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya adalah agar persembahan yang dipersembahkan oleh bangsa Israel itu adalah dapat memberikan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Itu tujuan dari tata cara tersebut. Ya, adik-adik, dari firman Tuhan yang mengingatkan bangsa Israel dalam tata cara memberikan persembahan kepada Tuhan, apa yang bisa kita ambil dari sini? Ya, firman Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa anak-anak Tuhan Yesus harus taat kepada aturan. Nah, mungkin kalau sekarang bukan taat aturan cara memberikan persembahan korban bakaran ya, harus bawa ke kemah pertemuan, bukan seperti itu. Tapi kalau adik-adik di sekolah, adik-adik taat sama peraturan tata tertib di sekolah. Kalau adik-adik di rumah, adik-adik harus taat dan ikut aturan dari papa mamanya di rumah. Kalau adik-adik di gereja ikut sama dengan aturan kakak pelayan, nggak boleh lari sana sini atau mungkin ngobrol dengan temannya, seperti itu. Nah, kalau kakak misalnya kakak di kantor, kakak harus taat dengan peraturan, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh sering izin, kakak harus jaga kesehatan biar selalu bisa pergi ke kantor. Kira-kira untuk contoh saat ini seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang kakak ingin bertanya sama adik-adik, kira-kira kenapa sih kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik sama kakak harus taat sama peraturan? Kenapa? Ya, yang pertama adalah rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Ya, adik-adik, kita ini masih dalam minggu ketiga setelah Paskah ya. Kemarin juga kita sudah merayakan Paskah, di mana di situ Tuhan Yesus wafat di kayu salib, kemudian bangkit dan menang. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Dia taat loh adik-adik sampai di kayu salib. Dia menderita dengan sengsara, dia taat dengan penderitaannya, sehingga kita semua adik-adik dan kakak bisa diselamatkan. Jadi adik-adik dan kakak tidak perlu lagi seperti bangsa Israel harus menyiapkan korban bakaran. Nah, kalau untuk sekarang, kira-kira korban bakarannya apa ya? Nah, ini kakak ngambil dari kitab Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Yuk kita baca. Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 yang bunyinya, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu melalui ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa untuk berbuat baik dan memberi bantuan untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya adik-adik, untuk sekarang korban bakarannya itu bentuknya bukan membawa ternak, tapi melalui ucapan bibir adik-adik yang seperti apa? Yang memuliakan nama Tuhan Yesus dan selalu berbuat baik. Sebab itulah korban yang berkenan kepada Allah. Seperti itu adik-adik ya. Nah, itu yang pertama, rasa syukur kepada yang Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, kenapa sih kita harus taat sama peraturan yang ada? Nah, yang kedua adalah sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Nih, kakak juga ngambil dari ayat Alkitab. Kita buka Alkitabnya dari Yohanes 14 ayat yang ke-21. Bunyinya begini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, jadi kalau adik-adik taat sama peraturan yang ada, berarti adik-adik mengasihi Tuhan Yesus juga. Kenapa?
Karena aturan-aturan yang dibuat itu tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk semuanya tertib, supaya semuanya teratur. Kebayang kalau adik-adik ada yang masuk sekolah jam 10 pagi, terus ada yang pulang jam 7 malam, jadi nggak teratur, nggak baik ya. Sama seperti kakak juga. Kalau kakak tidak diatur kerjanya, wah nanti semua semaunya. Semuanya kakak tidur tidak teratur, kakak tidak sehat, merugikan bagi kita semua. Kalau kita tidak tertib, kita tidak taat sama peraturan, semuanya justru akan menjadi buruk. Itu tujuan dari aturan yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, untuk apa sih kita harus taat kepada aturan? Ya, yang ketiga adalah mendatangkan berkat. Ya, ini yang paling ditunggu sama semua orang. Mendatangkan berkat. Nah, kakak mengutip lagi dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 22 yang bunyinya, dan apa saja yang kamu minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, jadi kalau adik-adik ingin mendapatkan berkat dari Tuhan, kuncinya cuma satu, yaitu menuruti segala perintah Tuhan dan berbuat yang berkenan kepadanya. Jadi kalau adik-adik taat sama peraturan dan berbuat yang berkenan sesuai dengan firman Tuhan, sudah pasti dapat berkat. Ini bukan kata kakak, tapi kata firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 22. Nah, kesimpulannya adalah adik-adik, yuk kita taat sama aturan. Baik adik-adik ada di rumah, adik-adik ada di sekolah, di gereja, ataupun lagi bermain sama tetangga di rumah. Ya, kita taati dimanapun aturan itu berada. Sebagai bentuk rasa syukur adik-adik kepada Tuhan, yaitu melalui tutur kata adik-adik, melalui perbuatan adik-adik, dan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga dapat menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kita berada, dan dapat menjadi korban bakaran adik-adik dalam tanda kutip ya. Untuk siapa? Untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari Minggu ini kami dapat mendengarkan firman yang Kau berikan pada kami. Kiranya firman itu dapat adik-adik mengerti dan adik-adik laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kami, setiap kami Roh Kudus, memampukan adik-adik dan kakak juga dalam kegiatan sehari-hari di mana kita harus selalu mengucap syukur dalam segala tingkah laku. Kita juga harus menunjukkan bahwa taat kepada aturan adalah sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, agar kita adik-adik dan kakak berada dimanapun dapat menjadi berkat bagi sesama, bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkatilah setiap kami, berikan kami kekuatan, berikan adik-adik juga Roh Kudus agar adik-adik berani dalam melakukan segala aturan dimanapun mereka berada. Mereka tidak malu dalam menjalankan peraturan itu, bahwa menjalankan peraturan dimanapun mereka berada adalah suatu bentuk rasa kasih kepada Tuhan, rasa kasih juga terhadap sesama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkatilah setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Jangan lupa ya untuk selalu diingat dan selalu dilakukan. Untuk merespon firman yang baru kita dengar, Kakak Ika mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Yesus Kawan Anak-anak.
Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Tapi adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, Kakak Ika punya satu kejutan buat adik-adik. Apa ya Kak Ika? Nah, untuk minggu ini ada adik PA yang memberikan kesaksian pujian. Siapa? Coba tebak. Nah, kita saksikan yuk. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Demikian kesaksian pujian dari Fla. Terima kasih Fla. Ditunggu ya kesaksian pujian dari adik-adik yang lain. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini adik-adik, kakak-kakak PA dan mama papa bisa beribadah dengan penuh dengan sukacita. Terima kasih kalau kami hari ini masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Yanda dan Bunda yang sudah membagikan firman kepada kami. Tuhan kasih kesehatan, biar benar Tuhan Yanda dan Bunda kami selalu setia untuk membagikan firman kepada kami. Tuhan,
Kami berdoa untuk adik-adik PA kami agar selalu dalam keadaan yang sehat. Walaupun hari-hari ini mereka hanya di rumah saja, tapi biar sukacita yang daripada Tuhan terus atas adik-adik. Dan untuk papa mama, Tuhan kasih kelancaran dan kesehatan dalam setiap pekerjaan. Juga untuk kakak-kakak pelayan PA, Tuhan yang kasih kesehatan dalam pekerjaan ataupun studinya. Dan yang paling utama, Tuhan kasih kami semangat untuk selalu bisa melayani adik-adik PA kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami. Kami berdoa untuk pendeta, majelis, dan pengurus gereja agar selalu di dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan, walaupun hari-hari ini kami belum bisa datang beribadah bersama-sama ke gereja kami, tapi kami rindu Tuhan, biar secepatnya Tuhan kami bisa berkumpul lagi di gereja kami. Tuhan, kami berdoa untuk Bandung, untuk kota kami, untuk negara kami, agar cepat pulih dari virus corona. Biar Tuhan ada aktivitas yang lancar lagi, ada adik-adik yang bisa sekolah lagi, ada kami yang bisa beribadah lagi bersama-sama di gereja kami. Tuhan yang sembuhkan setiap yang sakit, Tuhan yang pulihkan Tuhan, biar tidak ada lagi yang terkena virus corona ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, biar Tuhan dengarkan dan kami tutup doa kami di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selanjutnya adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi kita mengumpulkan persembahannya sambil bernyanyi ya. Kita akan bernyanyi lagu Beri Padanya. Adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan Warta PA. Yang pertama, IMPA tetap diadakan online sampai tanggal 29 Mei 2020. Yang kedua, kakak-kakak PA mengajak adik-adik untuk tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan dan di rumah aja. Jangan lupa makan makanan bergizi dan minum vitamin agar terhindar dari virus COVID-19. Yang ketiga, kakak-kakak PA mengajak adik-adik untuk mendoakan negara kita supaya cepat pulih dari pandemi virus COVID-19. Jangan lupa ya berdoanya bersama papa dan mama. Yang keempat, bagi adik-adik PA yang belum mendapatkan SBA harian, papa dan mama bisa mengambil di gereja supaya adik-adik bisa membaca SBAH setiap harinya. Dan yang kelima, bagi adik-adik PA yang ingin mengisi pujian di IMPA, boleh mengirimkan rekaman pujiannya ke kakak-kakak PA melalui WhatsApp. Demikian Warta PA hari ini.
Adik-adik semua, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Sebelum kita menutup ibadahnya, Kak Ika mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi lagu Aku Cinta Yesus. Sebelumnya adik-adik berdiri dulu ya. Ikutin gerakan Kak Ika ya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita angkat hati kepada Tuhan dan memohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik, mama, papa, kakak pelayan, dan semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Yeay! Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dari awal hingga selesai. Nah, Kakak Ika berpesan jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga kesehatan, dan di rumah aja. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi dari adik-adik.